Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai fluidastatis, khususnya mengenai hukum Archimedes. Nah, Ananda, siapa yang pernah mendengar istilah dari Archimedes? Pasti semuanya pernah mendengar Archimedes, tetapi tidak tahu pasti Archimedes ini menjelaskan tentang apa. Nah, Archimedes ini merupakan ilmuwan yang menemukan di mana adanya gaya berat yang apabila dimasukkan gaya berat sebuah benda yang apabila dimasukkan ke dalam wadah itu nilainya sama dengan volume air yang dipindahkan atau yang tumpah. Maksudnya itu bagaimana ya, Bu? Maksudnya itu adalah kita misalkan di sini Bu memiliki wadah yang berisi air dalam keadaan penuh. Kemudian kita punya benda nih. Bendanya bentuknya seperti balok. Kemudian kita celupkan ke dalam air yang dalam keadaan penuh tadi. Nah, ternyata pada saat benda dimasukkan ke dalam air, air tersebut akan berpindah keluar atau tumpah. Atau kita sebut sebagai volume air yang tumpah atau VT. Ternyata volume air yang tumpah ini nilainya sama dengan gaya berat atau W. W di sini disimbolkan dengan atau dirumuskan dengan massa dikali percepatan gravitasi. Nah, Archimedes merumuskan gaya angkat ke atas pada saat balok dimasukkan ke dalam air. Balok ini udah pasti memiliki gaya berat ya. Dia juga memiliki gaya angkat ke atas. Oleh karena itu, misalkan kayu kita masukkan ke dalam air. Nah, kayu itu akan terangkat ke atas atau dalam keadaan mengapung. Itu karena adanya gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atas bisa dirumuskan dengan Fa sama dengan massa jenis fluida dikali G dikali dengan volume benda fluida atau volume benda yang tercelup. Nah, Fa di sini adalah gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atas. Kalau gaya itu pasti disimbolkan dengan Newton. Kemudian rho F di sini adalah massa jenis fluida. Fluidanya boleh air, boleh minyak, bebas. Pokoknya dalam bentuk cair. Kilogram per meter pangkat 3. Kemudian G udah tahu, G itu adalah percepatan gravitasi, nilainya 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8. Nah, VBF ini adalah volume benda yang tercelup. Volume benda yang tercelup. Satuannya adalah meter pangkat 3. Sebelum kita membahas mengenai 3 peristiwa yang telah ditemukan oleh Archimedes di dalam fluidastatis, kita harus tahu terlebih dahulu mengkonversi satuan yang banyak diketahui atau banyak yang kita temukan pada soal mengenai hukum Archimedes. Yang pertama yaitu satuan untuk massa bendanya. Misalkan diketahui massa bendanya itu 500 gram. Nah, kita harus mengkonversinya ke kilogram. Gram ke kilogram itu naik 3 tangga, berarti 500 per 1000. Atau 0,5 kilogram atau boleh 5 kali 10 min 1 gram. Kilogram. Kalau menggunakan notasi ilmiah itu lebih mudah dalam perhitungannya, terserah kamu yang mana yang lebih mudah yang kamu gunakan. Nah, kalau mengkonversi volume, ini banyak yang salah biasanya. 1 liter itu berapa meter pangkat 3, karena volume di dalam fisika satuan internasionalnya atau satuan bakunya adalah meter pangkat 3. Nah, 1 liter itu nilainya sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Nah, berapa meter pangkat 3 nih? Naik 1 tangga, berarti 10 pangkat min 3 atau 0,001 meter pangkat 3. Nah, Ibu sarankan kalian menggunakan notasi ilmiah supaya mempermudah dalam perhitungan, membiasakan diri tanpa kalkulator. Nah, gimana kalau misalkan massa jenis yang memiliki dimensi seperti ini, memiliki satuan seperti ini. Kita misalkan 1 kilogram, 1 gram per
cm pangkat 3. Nah, otomatis kita harus mengubahnya 1 kg per meter pangkat 3. Nah, 1 gram berapa kilogram? 10 min 3 per cm pangkat 3 ke meter pangkat 3. Naik 2 tangga dan dia pangkat 3. Berarti 10 min 6. 10 min 6 naik ke atas, otomatis pangkatnya menjadi positif, berarti 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 6. Didapatkan 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3. Nah, itu konversi satuan yang harus Ananda ketahui dan harus Ananda pahami sebelum membahas soal tentang hukum Archimedes. Nah, sekarang kita masuk, ada 3 buah peristiwa pada saat benda dicelupkan ke dalam air. Yang pertama adalah melayang. Nah, syarat benda sehingga dia bisa melayang adalah yang pertama, massa jenis fluida itu nilainya sama dengan massa jenis benda. Yang kedua, volume fluidanya bagaimana terhadap volume benda yang tercelup? Bendanya ada yang di atas permukaan air nggak? Nggak ada kan? Otomatis volume bendanya sama dengan volume benda yang tercelup. Kemudian yang ketiga, gaya angkat ke atasnya lebih besar dibandingkan gaya beratnya, atau FA besar dari W. Nah, beda halnya dengan mengapung. Kalau mengapung, bendanya syaratnya yang pertama, massa jenis fluidanya otomatis lebih kecil daripada massa jenis bendanya. Yang kedua, gaya angkat ke atasnya sama dengan gaya berat. Sehingga gaya angkat ke atas, rumusnya sudah dijelaskan tadi, rho F kali G kali VBF sama dengan W, ini rumusnya M benda dikali dengan G, karena kan benda yang memiliki gaya berat W, berarti M benda kali G. Rho fluida dikali G dikali VBF, massa yang berhubungan dengan massa jenis, rumusnya rho sama dengan M per V. Otomatis untuk mencari M, berarti M sama dengan rho dikali V. Karena di sini MB, otomatis rho benda dikali volume benda dikali dengan G. Karena masih sama-sama di bumi kita mengukurnya, berarti menggunakan percepatan gravitasi bumi, otomatis sama. Sehingga rho F kali VBF sama dengan rho B dikali VB. Nah, ini rumus untuk benda berada keadaan mengapung. Nah, rho fluida ini otomatis massa jenis cairannya, VBF ini adalah massa yang terapung, yang mengapung itu yang ini yang VBF, yang ini yang muncul di permukaan, yang volume muncul. Volume benda itu adalah penjumlahan antara volume muncul dengan volume benda fluida atau volume benda keseluruhannya. Kalau tenggelam tetap ada W, ada FA juga. Syaratnya adalah yang pertama, massa jenis fluidanya lebih besar daripada massa jenis bendanya. Oh, salah. Kebalik ya, untuk massa jenis fluida pada mengapung itu lebih besar daripada massa jenis bendanya. Kalau pada tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Kemudian yang kedua, gaya angkat ke atasnya lebih kecil dibandingkan gaya beratnya. Yang ketiga, volume benda otomatis sama dengan volume benda fluida. Nah, ini merupakan syarat-syarat yang kalian harus pahami dan harus kalian ingat mengenai melayang, mengapung, dan juga tenggelam. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah balok berukuran 5 cm kali 5 cm kali 5 cm. Berarti otomatis ini udah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau panjang kali lebar kali tinggi itu otomatis volume benda. Jadi yang diketahui, volume benda sama dengan 5
cm kali 5 cm kali 5 cm, sehingga didapatkan 125 cm pangkat 3. Mempunyai massa 0,5 kg, berarti massa benda sama dengan 0,5 kg. Nah, untuk volume bendanya kita ubah dulu nih ke meter pangkat 3. Naik 2, berarti 125 kali 10 min 6. Mempunyai zat cair yang mempunyai massa jenis, berarti massa jenis fluida atau rho F 1000 kg per meter pangkat 3. Jika 2/5 bagian balok muncul di permukaan, berarti Vm-nya 2/5 dari volume benda. Otomatis volume benda fluidanya 1 dikurang 2/5. 1 itu sama dengan, karena ini penyebutnya 5, berarti 5/5 kurang 2/5, didapatkan 3/5 dari volume benda. Nah, dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berarti G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka besar gaya angkatnya, berarti yang ditanya adalah FA. Tadi sesuai dengan rumus pertama, kalau FA itu rumusnya adalah rho fluida kali G kali F. Berarti jenis fluidanya 1000, berarti 10 pangkat 3 kali 10 kali volume benda fluida 3/5 volume benda. Volume benda sudah diketahui nilainya adalah 125 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat 3 kali 10, 10 pangkat 4 kali 3/5 kali 125 kali 10 pangkat 6. 125 bagi 5 dapatkan 25. 25 kali 3, 75. 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat min didapatkan 0,75 Newton. Berarti hasilnya adalah A. Oke, demikianlah video pembahasan atau pembelajaran mengenai hukum Archimedes. Jika ingin ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya di Google Classroom atau pada saat kita melakukan Zoom meeting nantinya. Terima kasih Ananda, semoga Ananda mengerti. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.